Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pertemuan kali ini kita akan membahas subbab terakhir ya dari bab atau materi tentang ketimpangan sosial. Jadi kalau pertemuan sebelumnya kita sudah membahas apa itu pengertian ketimpangan sosial, kita sudah membahas bagaimana perwujudannya, kemudian apa dampak dan akibatnya. Nah, pertemuan kali ini kita akan membahas bagaimana caranya kita bersikap ketika melihat atau menghadapi ketimpangan sosial. Oke, sebelumnya teman-teman bisa mempersiapkan buku catatannya, ya, buku pegangan kita yang kita pakai selama pembelajaran sosiologi. Atau kalau teman-teman punya buku pegangan yang lain, pokoknya yang berkaitan dengan sosiologi, silakan bisa dibuka supaya referensi dan sumber belajar kita nggak monoton ya, tapi bervariasi. Jadi alternatif materinya itu jauh lebih banyak, sehingga nanti kita diskusinya jauh lebih enak dan teman-teman juga dapat banyak menemukan jawaban ya mengenai materi kita ini. Jadi silahkan yang punya buku di luar buku paket utama kita bisa dibuka, bisa di-share nanti ya, atau yang punya electronic book juga bisa dibuka, silahkan. Jadi kita fleksibel aja ya tentang sumber belajar meskipun pegangan utama kita ya buku paket sosiologi. Oke, sebelumnya ada kompetensi inti yang hendak kita tuju di sini. Pada dasarnya kompetensi ini berlaku untuk semua mata pelajaran ya dan untuk semua bab atau materi dalam pembelajaran sosiologi. Jadi pada dasarnya tujuannya itu sama. Nah, tapi ada beberapa kompetensi dasar yang hendak kita tuju di sini, yang kemudian diperas lagi ya, jadi beberapa indikator pencapaian kompetensi. Jadi kalau teman-teman lihat di situ di KD3, itu ada beberapa konsep-konsep yang mungkin akan kita pelajari pada pembelajaran pagi hari ini. Ada toleransi sosial, empati sosial, dan filantropi sosial. Nah, ketika nanti teman-teman sudah bisa menjelaskannya, diharapkan teman-teman bisa menganalisis ya kasus-kasus atau realitas sosial atau gejala sosial yang berkaitan dengan ketimpangan sosial. Jadi pada akhirnya kita nggak cuma hafal dan paham, tapi kita juga bisa menggunakannya sebagai alat analisis atau sebagai kacamata ya dalam melihat ketimpangan sosial. Nah, kalau di KD4 itu teman-teman diharapkan bisa mendemonstrasikan. Kenapa bahasanya mendemonstrasikan? Karena langkah paling awal, langkah paling sederhana adalah bisa mendemonstrasikannya atau mengilustrasikannya. Jadi kalau di situ ada toleransi, empati, dan filantropi, kita nanti bisa sedikit simulasi ya, gimana sih caranya kita berempati, gimana sih caranya kita bertoleransi, bagaimana sih caranya kita berfilantropi. Nah, itu langkah awal. Tapi pada akhirnya sosiologi itu akan operatif ketika teman-teman hidup di lingkungan sosial yang sesungguhnya. Jadi ketika teman-teman sudah keluar kelas atau bahkan keluar lingkungan sekolah, itulah sebenarnya fungsi mata pelajaran sosiologi itu berlaku. Jadi keberfungsiannya sosiologi itu tidak hanya ketika teman-teman selesai ujian, ulangan harian, atau ujian nasional, tapi fungsinya jauh lebih dari itu. Fungsinya itu adalah memudahkan kita untuk hidup bermasyarakat. Dan hidup bermasyarakat itu tidak sesederhana bahwa kita punya banyak teman. Jadi, oh saya punya banyak teman, Pak, jadi saya sudah bisa mempraktikkan sosiologi dalam kehidupan saya. Iya, tapi tidak hanya itu. Jadi indikator operatif atau tidaknya sosiologi itu tidak hanya soal networking ya, jaringan sosial, tapi bagaimana sih kita bersikap, bagaimana sih kita berperilaku. Nah, hal-hal semacam itu juga operatif dalam sosiologi. Jadi sosiologi itu melebihi dari apa yang kita bayangkan. Sosiologi itu tidak hanya soal kita bisa berinteraksi dengan tetangga kita, tapi juga bagaimana kita bisa bersikap dan berperilaku, bahkan berpikir kritis tentang realitas atau gejala sosial yang ada di sekitar kita. Jadi seperti itu.
Jadi langkah awal untuk keterampilannya yaitu mendemonstrasikannya. Seperti itu ya. Nah, sebelum kita masuk ke materi intinya, kita bisa mulai dengan pertanyaan-pertanyaan yang mendasar. Kenapa kita harus memulainya dengan pertanyaan? Sebenarnya ketika kita menghadapi atau melihat suatu realitas, ya, realitas sosial ya, entah itu kriminalitas, penjambretan, pembegalan, kemiskinan, korupsi, atau bahkan mencintai, itu kan kita selalu mengawalinya dengan pertanyaan. Seperti apa 5W1H ya, mungkin ya, mengapa, bagaimana, dan seterusnya. Itu adalah rangsangan awal ketika kita ingin menjawab sebuah persoalan. Salah satunya adalah ketimpangan sosial, gitu. Jadi sebelum kita kasih solusi bagaimana caranya bersikap, kita bisa memulainya dengan bertanya. Nah, saya menawarkan 5 pertanyaan mendasar yang bisa mengawali pembelajaran kita di pagi hari ini. Nah, yang pertama itu adalah, dapatkah kita menghilangkan ketimpangan sosial di sekeliling kita? Materi-materi sebelumnya kalau saya boleh review, itu kan kita sudah belajar apa sih ketimpangan sosial itu. Ketimpangan sosial itu kan sebuah kondisi di mana sumber daya masyarakat itu distribusinya tidak merata. Ya kan? Sumber daya apa? Misalnya pendapatan, pendidikan, kesehatan, status ataupun peran-peran sosial dalam masyarakat itu distribusinya itu kadang tidak merata. Karena tidak merata maka melahirkan ketimpangan kan. Makanya nanti perwujudan ketimpangan sosial itu macam-macam. Ada ketimpangan pendapatan, ada ketimpangan pendidikan, ada ketimpangan kesehatan, dan juga ada ketimpangan gender misalnya. Oke. Jadi pertanyaan pertama adalah, dapatkah kita menghilangkan atau dapatkah kita mengurangi dampak dari ketimpangan sosial itu, ya. Nah, ketika pertanyaan pertama itu sudah dijawab misalnya, dapat atau tidak sih? Oh, bisa gitu kan. Oh, lantas kita mulai di pertanyaan kedua, bagaimana caranya? Kalau ternyata ketimpangan sosial itu bisa kita hilangkan, ya, bisa kita minimalisir, bisa kita kurangi dampak negatifnya, lantas caranya seperti apa? Metodenya seperti apa? Kita kan nggak bisa cuma berhenti di bisa ataupun tidak bisa, tapi juga dilanjutkan bagaimana metodenya, bagaimana langkah-langkahnya. Nah, cara, langkah, metode itu yang akan kita pelajari di materi sikap kritis menghadapi ketimpangan sosial ini. Nah, kemudian pertanyaan yang ketiga. Nah, ketimpangan sosial itu kan sebuah problem dalam masyarakat. Perwujudannya misalnya ada kemiskinan, ya kan? Kemiskinan nanti bisa melahirkan kriminalitas dan efek-efek lainnya, misalnya ketimpangan pendidikan, ada yang bisa sekolah dan tidak bisa sekolah, ada ketimpangan kesehatan, ada yang dapat jaminan kesehatan, ada juga yang tidak dapat jaminan kesehatan. Pertanyaannya kan, apakah itu hanya tanggung jawab pemerintah? Meskipun kebijakan-kebijakan soal wajib belajar, ya, kemudian akses pendidikan, akses layanan pendidikan, jaminan kesehatan, itu memang kewajiban negara, kewajiban pemerintah, dan diatur dalam peraturan perundang-undangan. Tapi bisa nggak sih kita sebagai anggota masyarakat, kita sebagai warga negara, itu juga bisa turut serta, ya, untuk mengurangi, menghilangkan dampak ketimpangan sosial di sekeliling kita. Yang kemudian nanti melahirkan pertanyaan keempat ini, apakah kita sebagai anggota masyarakat juga dapat ikut berperan dalam menghilangkan dan mengurangi ketimpangan sosial di sekeliling kita? Ataukah kita hanya menunggu kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah? Bisa nggak sih lewat kantong kita sendiri ini kita membantu tetangga, saudara kita yang miskin, yang lower class, yang tidak bisa sekolah, yang tidak bisa berobat, gitu kan? Kalau kemudian ternyata ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, ternyata ini juga tanggung jawab anggota masyarakat juga. Lantas bagaimana sikap yang perlu kita bangun? Nanti berhubungan dengan pertanyaan nomor 2, bagaimana caranya? Ya, bagaimana caranya? Bagaimana metodenya? Nah, metode cara itu yang akan kita pelajari di pembelajaran kita pagi hari ini.
Nah, itu 5 pertanyaan mendasar yang merangsang teman-teman dan juga saya untuk kita bersama-sama belajar sikap kritis dalam menghadapi ketimpangan sosial. Nah, sebelumnya di situ ada 2 buah gambar, ya, teman-teman bisa lihat di slide-nya, di proyektornya. 2 gambar yang melambangkan atau menyimbolkan ketimpangan sosial di tengah-tengah masyarakat. Nah, kita perhatikan gambar pertama ya, yaitu gambar paling kiri. Nah, di situ terlihat gambar yang paling mainstream ya, gambar yang paling mudah dijumpai ketika teman-teman misalnya menulis atau mengetik ketimpangan sosial di search engine-nya Google. Itu pasti yang keluar ilustrasinya model-model semacam itu. Jadi ada slum area, ada area kumuh, dan kemudian diperbandingkan, dikomparasikan ya, dengan gedung-gedung pencakar langit yang simbolnya itu elit gitu kan, mewah, upper class gitu kan, kelas atas dan seterusnya. Tapi di slum area ini orang-orang yang tidak berdaya, yang miskin, yang lower class, ya kalau bahasa lainnya itu termarginalkan. Termarginalkan itu terpinggirkan. Kenapa bisa terpinggirkan? Bukan hanya karena letaknya di pinggiran sungai begitu ya, tapi dia kesulitan memperoleh akses-akses layanan publik seperti pendidikan, pendapatan, dan juga kesehatan ataupun peran-peran sosial lainnya. Sehingga mereka digolongkan sebagai kelompok yang termarginalkan, terpinggirkan, tidak memperoleh perhatian ya. Oleh siapa? Tidak hanya oleh negara dan pemerintah, tapi bahkan oleh kelompok-kelompok yang middle atau upper class ya. Jadi kelompok-kelompok yang sudah mampu kadang juga meminggirkan kelompok-kelompok yang belum mampu. Nah, ini ilustrasi yang paling mudah ketika teman-teman cari apa sih ketimpangan sosial itu, ilustrasinya seperti apa, bentuknya seperti apa. Biasanya yang muncul adalah gambar-gambar semacam ini. Nah, kalau kita analisis dengan pembelajaran kita di pertemuan-pertemuan sebelumnya, perbandingan antara slum area dengan area elit yang diwakili oleh gedung pencakar langit itu kan bisa menyimbolkan atau ada maknanya. Di situ pasti ada ketimpangan pendapatan. Kalau kemarin kita belajarkan ketimpangan sosial itu wujudnya banyak. Ada ketimpangan pendapatan, pendidikan, kesehatan, dan gender. Khusus gender nanti kita bahas sendiri di gambar berikutnya. Nah, ketimpangan pendapatan kita bisa asumsikan antara area kumuh dengan area yang elit yang diwakili oleh gedung pencakar langit itu pasti ada ketimpangan pendapatan dong. Uang atau ya pendapatan ya, uang yang diperoleh oleh masyarakat yang tinggal di area kumuh dengan yang kerja di perkantoran dalam gedung itu pasti berbeda. Katakanlah gaji atau upah yang jauh lebih besar itu diperoleh oleh kelompok masyarakat yang tinggal atau bekerja di gedung-gedung pencakar langit. Tapi untuk kelompok masyarakat yang hidup di bantaran kali, yang ketika sungainya itu meluap kemudian kebanjiran gitu kan, yang kemudian sanitasinya buruk dan seterusnya, itu kan kita bisa asumsikan bahwa mereka itu punya pendapatan yang rendah. Upah, gaji, pendapatan di tengah-tengah masyarakat itu berbeda-beda loh. Jadi kalau ada PNS atau pekerja swasta yang kantornya tinggi-tinggi, kantornya ber-AC, itu pasti pendapatannya tinggi dan tetap. Maksudnya apa? Setiap bulan mereka dapat gaji, mereka dapat pendapatan, mereka bisa menabung. Tapi beda dengan masyarakat yang tinggal di area kumuh. Pendapatan kadang tidak menentu, gitu kan. Karena tidak menentu maka tidak bisa menabung, bahkan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan primer. Ya, apalagi memenuhi kebutuhan tersier ya. Beli barang-barang mewah itu bahkan tidak terpikirkan karena fokus orang-orang yang termarginalkan yang hidup di area kumuh tadi, di slum area itu, ya hanya untuk memenuhi kebutuhan primernya saja, itu kadang kesulitan. Tapi kalau kelompok masyarakat yang kerja di area perkantoran, hidup di perumahan-perumahan elit, pasti mereka itu sudah naik kebutuhannya tidak hanya primer, tidak hanya sekunder, tapi juga tersier, kebutuhan-kebutuhan akan barang-barang mewah gitu kan. Ini simbolisme sebenarnya, simbolisasi dari adanya ketimpangan sosial, adanya ketimpangan pendapatan di Indonesia. Karena kalau kita di Jakarta pasti menemui gambar-gambar seperti ini sangat mudah ya.
Nah, yang kedua ketimpangan pendidikan. Oke, karena pendapatannya berbeda antara kelompok masyarakat yang satu dan yang lainnya, yang tadi kita bicarakan, dua kelompok masyarakat ini, pasti mereka punya perbedaan kemudahan dalam mengakses layanan pendidikan juga. Jadi teman-teman kita yang tidak beruntung tidak bisa melanjutkan sekolah, jangankan untuk sampai ke perguruan tinggi ya, hanya untuk bisa lulus saja kadang susah, kadang ijazahnya ditahan dan seterusnya, kadang harus putus sekolah. Jadi dalam gambar itu juga mewakili adanya ketimpangan pendidikan. Makanya nanti putus sekolah, anak-anak putus sekolah dan memutuskan untuk membantu orang tuanya bekerja, misalnya. Nah, seperti itu. Dan yang ketiga, di dalam gambar itu juga mewakili ketimpangan kesehatan. Kita bisa lihat saja di situ, asumsinya kan mudah. Sanitasinya buruk, ya. Kemudian hidup di bantaran sungai. Ketika sungai meluap, maka sungai masuk ke lingkungan perumahan warga dan seterusnya, di situ ada sampah dan seterusnya. Beda dengan kelompok-kelompok masyarakat yang hidup di area-area yang rapi, bersih, perumahan elit, ya. Mereka kesehatannya jauh lebih terjamin. Belum lagi bagi mereka-mereka yang tidak punya jaminan kesehatan, tidak bisa berobat, hanya minum obat warung, misalnya hanya dikerokin misalnya. Nah, di situ juga melambangkan adanya ketimpangan kesehatan. Nah, tiga perwujudan dari ketimpangan sosial itu bisa diwakili oleh satu gambar yang kita tampilkan hari ini. Nah, satu bentuk atau wujud dari ketimpangan sosial yang lain adalah ketimpangan gender. Itu diwakili oleh gambar yang kedua, sebelah kanan itu. Kalau teman-teman bisa lihat di situ ada gambar bumi ya. Bumi, kemudian ada seperti papan untuk jungkat-jungkit. Nah, di situ ada laki-laki dan perempuan, tapi laki-lakinya lebih besar. Nah, maksudnya apa? Nah, sebelum kita memahami gambar itu, saya akan jelaskan dulu pengantarnya, apa itu gender. Teman-teman perlu bisa membedakan apa itu jenis kelamin dan apa itu gender. Kalau jenis kelamin itu atribut biologis, ya seperti perempuan itu menstruasi, laki-laki itu membuahi ketika proses reproduksi, kemudian yang lain-lain yang kita pelajari di pelajaran biologi ketika SMP, itu atribut biologis. Oke. Tapi kalau gender itu atribut sosial. Jadi apakah perempuan boleh kerja, apakah laki-laki bisa memasak, apakah perempuan harus memasak, apakah laki-laki bisa mengerjakan pekerjaan rumah tangga, itu namanya gender. Nah, kenapa ada situasi ketimpangan gender? Hal tersebut terjadi karena distribusi peran sosial antara laki-laki dan perempuan itu berbeda. Di satu kesempatan perempuan justru jauh lebih berat bebannya. Tapi kalau kita lihat di gambar ini sebenarnya laki-laki itu lebih superior daripada perempuan dalam konteks misalnya untuk memperoleh akses-akses publik. Misalnya perempuan tidak boleh bekerja tapi laki-laki boleh bekerja. Perempuan tidak boleh berkarir tapi laki-laki boleh berkarir. Nah, superioritasnya laki-laki ini kemudian kan melahirkan satu situasi di mana laki-laki itu merasa lebih besar daripada perempuan secara sosial. Yang kemudian rasa besar hati itu nantinya menimbulkan misalnya kasus-kasus seperti KDRT, pemerkosaan, pelecehan. Ya, kadang korban-korbannya itu perempuan-perempuan yang menjadi korban enggan untuk melaporkan hal tersebut karena merasa dirinya tidak mampu, merasa dirinya lemah. Padahal pada dasarnya itu tidak selalu seperti itu ya. Karena itu adalah peran-peran sosial. Oke. Jadi ketimpangan gender itu bisa diwakili oleh kasus-kasus seperti KDRT, pemerkosaan, pelecehan seksual, atau misalnya keterbatasan perempuan untuk menempuh karirnya, keterbatasan perempuan untuk mendapatkan akses-akses di ruang publik. Akses-akses ruang publik misalnya apa? Misalnya untuk jadi anggota DPR, untuk jadi bupati, untuk hanya bekerja, misalnya bagi kelompok masyarakat tertentu yang belum modern, biasanya perempuan agak susah untuk memperoleh akses pekerjaan. Bukan karena dia tidak punya skill atau tidak punya kemampuan, tapi karena secara sosial perempuan itu dikonstruksikan jauh lebih lemah daripada laki-laki, sehingga beberapa sektor pekerjaan tidak menghendaki perempuan untuk berkiprah ya di pekerjaan-pekerjaan tertentu. Nah, itu bentuk ketimpangan gender dan itu problem sosial loh, teman-teman. Nah, itu yang perlu kita pahami
tentang ketimpangan gender, ketimpangan sosial yang wujudnya adalah ketimpangan gender. Jadi kita sudah bisa bayangkan ya bentuk-bentuk ketimpangan gender, review kita terhadap wujud-wujud ketimpangan sosial yang diwakili oleh dua gambar tersebut. Nah, bentuk sikap kritis apa sih yang bisa kita lakukan untuk bisa, tadi kita kan sudah bahas di slide sebelumnya mengenai bentuk-bentuk ketimpangan sosial di masyarakat. Nah, sikap kritis yang bisa kita bangun itu ada 3 konsepnya. Yang pertama toleransi sosial, yang kedua empati sosial, dan yang ketiga itu filantropi sosial. Teman-teman bisa membayangkan wujudnya, ilustrasinya kalau di masyarakat itu toleransi sosial seperti apa sih? Empati sosial dan filantropi sosial itu seperti apa sih? Nah, itu sudah bisa dibayangkan lewat gambar atau foto yang ada di situ ya. Saya sudah kasih foto-foto atau gambar-gambar. Toleransi sosial di situ ada perbedaan agama tapi masih bisa rukun. Empati sosial itu di situ ada masyarakat yang tinggal di area kumuh. Nanti bagaimana metodenya? Filantropi sosial di situ ada memberikan cinta ya, itu simbolisme cinta di situ. Nah, seperti apa metodenya kita akan pelajari di slide-slide berikutnya. Tapi secara umum sikap kritisnya itu wujudnya ada 3. Nah, pertama adalah toleransi sosial. Toleransi sosial itu adalah sikap menghargai, membiarkan, memperbolehkan pendirian, pendapat, kepercayaan yang berbeda atau yang bertentangan. Nah, biasanya toleransi sosial itu yang jauh lebih mudah wujudnya adalah toleransi agama gitu kan. Jadi ketika berbeda agama tapi masih bisa rukun, masih bisa saling bekerja sama gitu kan, tanpa mempersoalkan perbedaan. Tapi di situ ada satu kata yang mungkin kita perlu perdalam lagi ya. Membiarkan, sikap membiarkan. Maksudnya membiarkan ini bukan berarti kita tidak mengingatkan ya. Kalau ada saudara-saudara kita yang melakukan penyimpangan sosial, tetap kita harus mengingatkan. Tapi perbedaan-perbedaan kecil yang sebenarnya tidak esensial, maksudnya tidak menjadi persoalan yang berarti, itu pada dasarnya tidak perlu kita persoalkan. Jadi kayak perbedaan agama, perbedaan pendapat, itu pada dasarnya tidak perlu kita persoalkan. Jadi kalau misalkan ada tetangga kita yang berbeda agama, tapi mereka tergolong orang-orang yang tidak mampu, ya pada dasarnya kita berkewajiban sebagai sama-sama anggota masyarakat untuk ikut membantu, gitu loh. Jadi jangan karena perbedaan agama misalnya, suku, etnis, lantas kita tidak mau membantu mereka. Padahal mereka misalnya berhadapan dengan ketimpangan pendapatan. Mereka berhadapan dengan ketimpangan pendidikan. Gitu. Lantas kita hanya diam saja sebagai tetangganya, kan tidak bisa. Kita harus ikut membantu mereka. Jadi kemasan-kemasan perbedaan itu sebenarnya jangan dipersoalkan. Tapi justru itu yang memperkaya masyarakat kita untuk saling membantu. Jadi wujudnya toleransi sosial itu tidak hanya menghargai, oh iya kita beda agama, oh iya kita saling menghormati. Tapi ketika ada masalah, ada problem di mana mereka butuh bantuan yang secara suku beda, secara etnis berbeda dengan kita, ya kita punya kewajiban untuk membantu mereka. Seperti itu ya. Nah, selain suku etnis, di situ ada juga perbedaan pendirian dan pendapat ya, pendapat. Misalkan tadi kita bahas tentang ketimpangan gender gitu kan, bahwa ada kelompok masyarakat yang masih konservatif ya. Konservatif itu berarti tidak mau berubah gitu, jadi masih mempertahankan keyakinan lamanya gitu, meskipun keyakinan lamanya itu mungkin sudah tidak relevan di era modern. Salah satunya misalnya perempuan yang tidak boleh bekerja atau perempuan yang tidak boleh berpendidikan tinggi gitu loh. Nah, kita bisa juga turut serta untuk saling mengedukasi bahwa enggak kok, perempuan juga berhak untuk berpendidikan tinggi, perempuan juga berhak untuk bekerja dalam konteks tidak hanya memperoleh pendapatan ya, tapi juga bentuk dari haknya perempuan itu sendiri untuk mengembangkan potensinya gitu loh. Ya. Jadi
Kalau toleransi sosial ini bisa kita lakukan di tengah masyarakat, ya tanpa kita mempersoalkan perbedaan macam-macam tadi, agama, etnis, suku, keyakinan, kepercayaan, pendapat, maka konflik itu bisa kita minimalisir. Gitu loh. Kalau konflik terjadi di tengah-tengah masyarakat, ketika masyarakatnya itu timpang, yang terjadi nanti yang kaya makin kaya dan yang miskin makin miskin gitu loh. Tidak ada rasa saling peduli di sana. Karena kita selalu berkonflik dengan perbedaan gitu kan, perbedaan suku etnis tadi. Kita selalu mempersoalkan itu. Nah, problem yang disebut sebagai ketimpangan sosial itu nanti tidak bisa dipecahkan. Yang ada kita ribut terus gitu loh. Misalnya ada perbedaan pilihan politik ketika pemilu. Nah, ini yang biasanya kemudian melahirkan konflik di tengah-tengah masyarakat hanya karena pesta demokrasi 5 tahunan. Itu juga jangan jadi alasan untuk kita tidak bisa membantu teman-teman, saudara-saudara atau tetangga kita yang menghadapi ketimpangan pendapatan, pendidikan maupun kesehatan. Jadi toleransi sosial itu kuncinya adalah saling menghargai dan saling peduli. Saling menghargai dan saling peduli itu tidak hanya di bibir ya, tidak hanya soal semacam kesepakatan bahwa kita saling menghargai, tapi ketika mereka kelompok-kelompok yang termarginalkan itu menghadapi kesulitan, kita juga berkewajiban untuk membantu mereka. Itulah toleransi sosial. Nah, berikutnya empati sosial. Empati sosial itu kemampuan seseorang untuk merasakan keadaan yang dirasakan oleh orang lain. Ya, di situ diturunkan lagi menjadi saling memahami dan mengerti secara mendalam. Kita mungkin sudah belajar di bab interaksi sosial di kelas 10 tentang perbedaan empati dan simpati sosial. Oke, empati sosial itu lebih dalam dari simpati. Empati itu berarti kemampuan merasakan keadaan orang lain, ya, memahami, tapi rasanya itu seperti kita menjadi mereka. Nah, itulah ketimpangan. Itulah empati sosial. Jadi memposisikan diri kita seperti mereka yang menghadapi kesusahan. Kalau kita punya kemampuan untuk melakukan itu, ketika kita ada tetangga atau saudara yang misalnya memperoleh situasi ketimpangan pendapatan, maka kita bisa ikut membantu. Kenapa? Karena kita juga bisa merasakan bahwa kalau mereka tidak bisa memenuhi kebutuhan dasarnya, kebutuhan primernya, betapa sulitnya mereka. Kalau saya di posisi mereka yang termarginalkan, hidup di lingkungan kumuh, hidup di lingkungan yang sanitasinya buruk, rasanya pasti saya sendiri nggak kuat gitu. Maka saya perlu membantu mereka. Nah, pada akhirnya kan kita membantu mereka. Itu yang diharapkan dari empati sosial. Misalnya di situ gambarnya ada buruh kelapa sawit. Nah, kalau kita punya tetangga yang jadi buruh kelapa sawit, pendapatannya itu kan tidak tetap. Artinya berbeda dengan misalnya staf dari industri kelapa sawitnya sendiri yang mungkin memperoleh gaji atau pendapatan tetap. Buruh mungkin dibayar harian atau bahkan nanti menunggak dan seterusnya. Nah, kita bisa bayangkan kalau kita punya tetangga yang jadi buruh kelapa sawit, bagaimana kelapa sawitnya kan itu besar-besar ya, dan butuh tenaga ekstra ketika harus memanennya, belum lagi ketika harus mengantarkannya ke pabriknya misalnya. Biasanya kalau kita lihat di YouTube perkebunan kelapa sawit itu kan di tengah hutan, kemudian jalannya nggak beraspal ya, tapi tanah dan seterusnya. Bagaimana mereka yang jadi sopir truknya misalnya, bagaimana kalau buruh-buruh kelapa sawit ini bertemu hewan buas misalnya. Di beberapa situasi kan mereka ketemu ular, kalau yang di Kalimantan harus ketemu orang utan dan seterusnya, ketemu hewan-hewan liar. Nah, kalau saya di posisi mereka hanya untuk memperoleh pendapatan yang mungkin tidak cukup, atau yang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar, mungkin saya sendiri nggak kuat. Itu empati sosial. Pada akhirnya empati sosial itu tidak hanya soal memahami posisi mereka, tapi pada akhirnya kita ikut membantu mereka gitu loh. Membantu mengurangi kesusahan mereka. Saling berbagi dan seterusnya. Ketika tetangga kita yang jadi buruh kelapa sawit itu sakit misalnya, kemudian tidak bisa berobat, kita bisa membantu mereka untuk berobat ketika mereka tidak punya jaminan kesehatan misalnya. Nah, itu visi misinya empati sosial itu seperti itu. Jadi empati sosial tidak berhenti soal kasihan sekali ya mereka gitu kan, saya mungkin nggak kuat. Tidak hanya berhenti di saya mungkin nggak kuat, tapi berhentinya itu ketika kita membantu
saudara kita yang kita rasakan itu hidupnya susah. Nah, itu visi misinya empati sosial. Jadi bisa dibayangkan ya, jadi semacam transposisi. Jadi kita melepaskan diri kita, lalu kita pindahkan diri kita ke orang lain yang sedang susah. Nah, itu empati sosial. Nah, kemampuan ini perlu diasah sebenarnya. Dan kemampuan ini tidak hanya berhenti tadi ya soal hanya kasihan saja, tapi juga ada tindak lanjutnya yang lebih konkret seperti itu. Nah, berikutnya filantropi sosial. Filantropi sosial itu definisinya adalah kemurahan hati atau kedermawanan seseorang atau kelompok sosial. Ya, itu bisa diwakili oleh gambar di situ ya. Jadi ada kemurahan hati seorang anak yang memberikan bantuan apapun itu ya kepada seorang lansia. Nah, filantropi sosial itu biasanya dipicu oleh dua hal. Yang pertama respon sosial dan yang kedua sikap religius. Respon sosial itu artinya kesadaran personal, kesadaran pribadi, kesadaran individu. Jadi kenapa kita memberi uang kepada pengemis, itu logika kita bukan untung rugi di situ ya. Kalau untung rugi mungkin kita minta kembalian dan seterusnya. Tapi kalau itu datang dari respon sosial kita bahwa dia itu memang butuh bantuan kita dalam bentuk uang misalnya. So itu lahir dari kesadaran kita sendiri. Membantu tetangga kita yang hidup susah, yang tidak bisa lanjut sekolah, kemudian kita membantu mereka tanpa pamrih, itu sebenarnya lahir dari respon sosial kita. Jadi kita punya naluri alamiah untuk sadar bahwa kita itu perlu membantu orang lain. Kalau di awal materi sosiologi itu kan ada dalilnya bahwa kata Aristoteles itu manusia adalah makhluk sosial gitu, sehingga kita sebenarnya tidak bisa mengambil jarak dengan orang lain gitu lah. Seberapa introvertnya kamu itu, kita tidak bisa mengambil jarak dengan orang lain. Kita selalu butuh orang lain gitu loh. Kalau kita bisa bantu hari ini, mungkin di lain kesempatan kita dibantu oleh orang lain. Nah, ada kausalitas juga di balik filantropi sosial. Jadi ketika kita murah hati, kita punya potensi untuk mendapatkan kemurahan hati dari orang lain. Punya potensi untuk dapat kedermawanan dari orang lain juga. Seperti itu. Jadi jangan berharap pamrih, tapi ada semacam kausalitas dalam kehidupan bermasyarakat. Pada akhirnya kita juga memperoleh hal yang sama. Nah, yang kedua, filantropi sosial itu dipicu oleh sikap religius. Nah, kalau sikap religius ini dasarnya adalah nilai-nilai agama. Bersyukurlah kita sebagai negara yang sangat menjunjung nilai-nilai keberagamaan ya, yang diwakili oleh Pancasila, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, sehingga nilai-nilai yang lahir dari agama itu pada akhirnya nanti mengkristal, diserap oleh masyarakat menjadi nilai norma kehidupan masyarakat. Itulah betapa beruntungnya kita hidup di Indonesia yang salah satu dasar negaranya adalah agama, ketuhanan gitu loh. Jadi nilai-nilai sosial itu sebenarnya ya pasti selaras dengan nilai-nilai agama. Kenapa bisa begitu? Karena nilai-nilai agama itu disepakati oleh anggota masyarakat untuk menjadi pedoman hidup masyarakat yang kita kenal dengan nilai dan norma. Jadi misalnya kalau di Islam itu kan kita bersedekah, membantu orang lain, ketika kita membantu maka kita dapat pahala dan seterusnya. Itu lahir dari sikap religius kita. Selain respon alamiah sosialnya manusia, yang didasari oleh kesadaran individu manusia itu sendiri, kita juga bisa dipicu lewat nilai-nilai agama yang selama ini kita pelajari. Bahwa membantu orang itu baik, bahwa bersedekah itu anjuran agama. Itu kan kita berangkat dari situ. Makanya ada zakat, makanya ada sedekah dan seterusnya, makanya ada wakaf dan seterusnya. Nah, itu kan bentuk-bentuk dari kemurahan hati dan kedermawanan sosial. Nah, pada akhirnya kemurahan hati dan kedermawanan sosial itu bisa membantu saudara-saudara kita yang termarginalkan tadi. Sehingga problem-problem ketimpangan sosial seperti ketimpangan pendapatan, ketimpangan pendidikan, kesehatan, dan gender itu pada akhirnya juga bisa diminimalisir dampak negatifnya atau bahkan dihilangkan. Karena apa? Kita punya kok
bekal-bekal untuk jadi sosok yang murah hati, untuk jadi sosok yang dermawan, untuk jadi seorang filantropi. Itu sebenarnya kita punya bekal alamiah lewat respon sosial dan sikap religius. Sehingga kita sebenarnya nggak punya alasan untuk tidak peduli dengan orang lain. Karena kita sudah dibekali oleh dibekali oleh Tuhan bekal-bekal untuk merespon kemurahan, merespon ketimpangan sosial itu sendiri. Oke. Jadi itu filantropi sosial. Nah, berikutnya tadi kita sudah belajar banyak ya mengenai mengenai konsep-konsep dalam menyikapi ketimpangan sosial ya. Mulai dari empati sosial, toleransi sosial, dan filantropi sosial. Nah, yang diharapkan nanti teman-teman itu bisa mengimplementasikannya, ya, bisa mengoperasikannya ke dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tidak hanya hafal, tidak hanya paham, tapi juga dioperasikan, diimplementasikan di kehidupan sehari-hari. Nah, berikutnya ada penugasan. Nah, ini sebenarnya bisa jadi pemicu atau rangsangan yang nanti teman-teman sadar bahwa oh iya ternyata ini juga berguna. Nah, di sini kita akan mencoba menganalisis fenomena ketimpangan sosial. Jadi teman-teman nanti bisa bikin kelompok beranggotakan 3 orang ya. Nanti teman-teman bisa explore informasi-informasi, berita-berita mengenai ketimpangan sosial baik dalam media cetak maupun media online ya. Silakan, platform media online banyak, platform media cetak banyak, ada koran, ada majalah, ya belum lagi yang berbasis aplikasi banyak sekali. Nah, teman-teman nanti bisa cari berita mengenai ketimpangan sosial. Yang tadi kita wujudnya ada ketimpangan pendapatan, ketimpangan pendidikan, ketimpangan kesehatan, dan ketimpangan gender. Tadi kita sudah bahas ketika membahas 2 buah gambar sebelum kita masuk ke konsep tadi. Nah, ketika berita-berita itu sudah dikumpulkan, ya, nanti teman-teman bisa mencari beberapa poin. Yang pertama, catat judul beritanya. Silakan nanti beritanya dicatat judulnya. Kemudian bentuk ketimpangan sosialnya itu tergolong ketimpangan apa? Jadi apakah dia tergolong ketimpangan pendapatan atau ketimpangan kesehatan? Oke, jadi dicatat. Kemudian yang ketiga adalah sikap kritis yang dapat dibangun. Jadi teman-teman nanti bisa cari satu saja contoh berita dari media cetak atau media online tentang fenomena ketimpangan sosial, catat judulnya, klasifikasikan dia ke dalam bentuk ketimpangan sosial yang mana, dan sikap kritis apa yang perlu kita bangun untuk menyikapi kasus tersebut. Oke, nanti setelah itu pada pertemuan berikutnya teman-teman bisa mempresentasikannya di depan untuk dapat kita diskusikan. Seperti itu. Oke, terima kasih. Nah, di situ ada quote sedikit ya dari Abraham Maslow. Abraham Maslow ini salah satu psikolog Eropa. Dia punya quote atau kutipan di situ bunyinya, seluruh hidup kita adalah pendidikan. Setiap orang adalah guru dan sekaligus juga adalah murid. Jadi dalam proses pembelajaran kita hari ini, mempelajari tentang sikap kritis dalam menghadapi ketimpangan sosial itu bukan berarti saya di sini menggurui teman-teman, tapi di sini saya juga sebagai murid yang belajar materi-materi tentang ketimpangan sosial. Bahkan kita dapat memperoleh nilai-nilai pendidikan tidak hanya ketika kita melakukan kegiatan belajar mengajar formal di sekolah, tapi teman-teman juga bisa mengambil nilai-nilai positif di tengah-tengah masyarakat. Misalnya, tadi kita sudah belajar toleransi sosial, empati sosial, dan filantropi sosial. 3 konsep itu sebenarnya lahirnya bukan di sekolah, tapi di tengah-tengah masyarakat. Gitu loh. Jadi teman-teman akan menjumpai 3 konsep ini justru ketika teman-teman nanti keluar dari sekolah gitu, atau pulang dari sekolah nanti, kemudian teman-teman bisa mengamati lingkungan sekitarnya. 3 konsep ini itu pada dasarnya lahir di tengah-tengah masyarakat. Jadi dia tidak tiba-tiba turun dari langit. Nah, gitu. Oke, mungkin sampai situ saja pembelajaran kita pada pagi hari ini mengenai subbab terakhir materi ketimpangan sosial, sikap kritis
dalam menghadapi ketimpangan sosial. Terima kasih, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.